3 orang bocah masih di bawah umur berhasil diselamatkan oleh petugas dinas sosial. Seorang ibu saudara diduga tega mengeksploitasi anaknya yang masih berusia 9 tahun. Pasar memaksa anaknya mengemis. Hal tersebut dilakukannya demi memenuhi kebutuhan. Ketika berbicara dunia anak-anak, maka yang terlintas pertama kali di benak kita atau pikiran kita adalah kehidupan mereka yang penuh dengan kesenangan, bermain, belajar, berrekreasi, dan kegiatan lainnya. Namun, bagi sebagian kecil anak, kehidupan yang menyenangkan itu tidak bisa didapat. Karena banyak dari anak-anak yang saya temui, mereka kehilangan hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang seharusnya mereka bermain, mereka harus dipaksa untuk bekerja layaknya orang dewasa. Saya, Raffi Abdul Rahim dan tim jurnalis 01 akan melakukan investigasi mengenai maraknya eksploitasi anak yang terjadi, khususnya di era pandemi. Eksploitasi anak di Indonesia sudah tidak asing lagi. Bahkan dapat kita temui sehari-hari di berbagai tempat. Biasanya saat mendengar kata eksploitasi anak, seringkali langsung terbayang adalah anak-anak yang sering kita temui di jalanan, yang sedang mengemis, mengamen, mengasong, atau anak-anak balita yang disewakan untuk dibawa mengemis dan mengamen. Uang yang didapatkan pun lantas diberikan kepada orang tua atau orang-orang dewasa yang memang berbisnis dengan cara demikian. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan.
Secara umum, eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya, baik orang tua ataupun pihak-pihak lain. Dari pengertian sederhana tersebut, maka eksploitasi anak juga dapat terjadi dengan cara lain, tidak terbatas pada kalangan ekonomi lemah atau pelaku kejahatan terhadap anak. Eksploitasi anak juga kerap terjadi di kalangan menengah kelas atas. Bahkan, bisa jadi kita sendiri juga melakukannya. Lantas, bagaimanakah praktek eksploitasi ini berjalan dan subur di kalangan tertentu? Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan sebanyak 35 kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak selama periode Januari hingga April 2021. Dari kasus tersebut tercatat sebanyak 234 anak menjadi korbannya. Ini tentu memprihatinkan, apalagi usia korban tidak hanya usia SMA, namun juga semakin muda. Dalam hal ini, anak SD pun menjadi sasaran korban eksploitasi seksual anak. Kini, sejak bulan Januari sampai dengan April 2021, angka TPPO dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi, dan 6% adalah perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut, jumlah korban rata-rata mencapai 234 anak. Terkait kasus ini, saya dan tim mencoba menyambangi Dinas Sosial DKI Jakarta guna menanyakan langsung keberadaan mereka dalam menyikapi kasus yang sedang marak ini, di mana instansi tersebut adalah salah satu yang paling sering dan serius dalam menangani kasus eksploitasi anak, khususnya mereka para anak jalanan. Eksploitasi anak kerap kali dan sering terjadi di Indonesia, terkhusus di DKI Jakarta. Banyak anak yang disuruh oleh orang tuanya berdagang, berjualan, atau bahkan mengemis untuk secara terpaksa. Nah, kali ini saya sudah berada di Dinas Sosial DKI Jakarta, ingin menanyakan kepada narasumber terkait akan kasus ini. Ikuti terus penelusuran kami. Terima kasih. Dalam penelusuran ini, saya berkesempatan mewawancarai Prayitno selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos DKI Jakarta. Oke, baik, kali ini saya sudah berada di kantor Dinsos DKI Jakarta dan saya saat ini sudah bersama dengan Nama saya Prayitno, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta. perihal eksploitasi anak, Pak, khususnya yang berada di DKI Jakarta ini. Ada atau tidak sih eksploitasi anak gitu kan di DKI Jakarta, misalkan kayak banyak orang yang berjualan atau yang ngamen dan mengemis di Jakarta gitu, ataukah sudah ditemukan atau belum sih kasus-kasus seperti itu, Pak? Ya, kalau kita lihat fenomena konteks jalanan, masih di dalamnya halnya adalah anak-anak yang dieksploitasi maupun tereksploitasi, atau mungkin barangkali dia secara sukarela ya, dia melakukan pengemisan maupun mengamen jalanan. Nah, kita selama ini kita belum pernah mendapatkan informasi sesuai hasil asesmen kita, hasil penjangkauan, hasil penertiban selama ini belum kita pernah mendapatkan kasus ya terkait dengan eksploitasi terhadap anak dari orang tua maupun orang yang sampaikan tadi, atau orang tuanya atau kakaknya atau senior-seniornya, tapi kita belum pernah menemukan kasus-kasus di dalam hasil asesmen kita terkait dengan eksploitasi terhadap anak. Mungkin barangkali ada, tapi kita belum menemukan. Oke, baik Pak, ya, apabila nanti kasus tersebut, kasus eksploitasi anak yang saya bicarakan tadi memang benar ada gitu kan, ada nggak sih upaya dari Dinas Sosial itu yang sudah dan akan dilakukan untuk menanggapi kasus tersebut, misalkan kayak upaya penertiban, perlindungan, dan advokasi secara hukum nantinya bila hal itu terjadi? Ya, Dinas Sosial sebenarnya mengambil bagian daripada pencegahan ya. Membantu pencegahan adanya eksploitasi maupun tindakan yang terkait dengan mengeksploitasi atau menyuruh anak untuk melakukan tindakan-tindakan mengemis maupun mengamen jalanan, itu lebih mengambil peran dalam pencegahan. Dalam sisi pencegahan itu adalah kita ada petugas namanya petugas P3S,
pelayanan, pengawasan, dan pembinaan sosial. Itu kita jumlahnya ada 439 orang yang ditugaskan dari pagi jam 7 sampai jam 11 malam dibagi menjadi 2 shift. Itu dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan adanya eksploitasi terhadap anak-anak baik itu mengemis maupun mengamen di jalan. Lalu pengawasan, petugas kita melakukan pengawasan ya di zona DKI Jakarta ini dibagi 48 posko ya, posko pembinaan PMKS. Kita awasi terus dari pagi sampai malam ya. Dari sepanjang hari kita awasi ya pergerakan orang-orang yang melakukan tindak-tindakan pengemisan maupun mengamen di Jakarta. Mungkin barangkali teman mahasiswa melihat tahun 2000 awal tahun 2020 itu kita bahkan tidak pernah menemukan ya tidak pernah menemukan PMKS pengemis di lampu-lampu merah, bahkan sama sekali tidak. Nah, kemudian terkait dengan jika ada eksploitasi terhadap anak ya di jalanan, kita sudah ada MOU dengan Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan sindikat ya, sindikat pengemisan maupun eksploitasi terhadap anak. Nah, itu pun nanti akan kita koordinasikan. Jika nanti mahasiswa atau teman-teman mahasiswa menemukan ya anak eksploitasi, maka nanti kita lakukan dengan Sos bersama Satuan Pemerhati Anak, termasuk Dinas PPAPP dan Polda Metro Jaya. Nah, kita sama-sama kita lakukan penanganan supaya nanti menjadi efek jerah ya, pada masyarakat, jangan sampai nanti melakukan tindakan yang mengeksploitasi terhadap anak. Itu sanksi hukumnya sangat tegas. Berarti tadi Bapak bicara tentang hukum, apakah ada advokasi secara hukum dan dinas sosial itu sendiri terlibat atau tidak dibantu? Kalau advokasi hukum memang itu bukan ranah kita, ya. Kita mengambil peran dalam pencegahan. Ranah hukum itu khusus kepada dilakukan oleh para penegak hukum. Ya, kita adalah advokasi sosial, bukan advokasi hukum. Tapi kita sama-sama dengan mahasiswa, ya, teman-teman mahasiswa sama-sama melakukan upaya ya pencegahan dan pendampingan jika ada kasus-kasus anak yang dieksploitasi, maka lakukan sesuai ketentuan yaitu dengan Polda Metro Jaya, kepolisian. Demikian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Dari hasil wawancara dengan Pak Prayitno, saya menangkap adanya perbedaan antara data dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, untuk saat ini Dinas Sosial belum menemukan data eksploitasi terhadap anak, khususnya terhadap para anak-anak jalanan. Namun, fakta di lapangan saya masih menemukan adanya praktik-praktik eksploitasi yang terjadi terhadap anak-anak. Sementara itu, di salah satu sudut kota Jakarta, saya berkesempatan mewawancarai salah satu anak yang merupakan korban dari adanya praktik kasus eksploitasi ini. Kalau boleh tahu namanya? Randy. Hah? Randy. Randy. Oh, Randy. Randy umur berapa tahun, Randy? 15 tahun. Berarti udah nggak sekolah apa masih? Udah nggak sekolah. Oh, kalau mau kelas berapa emang terakhir sekolah, Randy? Yang 4 nih. Kelas 4. Udah berapa lama jadi manusia silver kayak gini? Udah lama. Sini udah lama. Ngamen kah atau apakah gitu sebelum di sini gitu? Sono ngamen, gak silver. Oh, ngamen gitu di lampu merah. Kerja kayak gini tuh dipaksa apa enggak sih? Paksa itu. Ini. Oh, kerja kayak gini dipaksa. Sama ayah dipaksa kenapa? Paksa berhenti sekolahnya. Berarti harus nyetor gitu ke ayah? Dia nyetor. Nyetor? Ya. Berarti udah lama ya keliling-keliling sini ya Randy ya? Biasanya muter kemana aja Randy? Sono. Ke ada sih, sini, Jelambar. apa? Mendengar kesaksian korban tersebut, membuat saya dan tim semakin penasaran dalam menelusuri kasus eksploitasi anak ini. Saya dan tim mencoba untuk datang langsung ke kantor KPAI yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kali ini saya telah berada di depan kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Tujuan dan maksud saya di sini adalah ingin menanyakan pandangan lembaga KPAI tentang eksploitasi anak dan juga menanyakan tentang
apa upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah untuk menangani kasus eksploitasi anak. Ikuti terus penelusuran kami. Terima kasih. Setelah kami berusaha mencoba untuk datang dan menghubungi narasumber yang terkait, namun beliau saat ini tidak ada di lokasi di kantornya. Namun kami akan tetap mencari narasumber lainnya dan berusaha untuk mencoba menghubungi kepada orang yang berkompeten dalam masalah kasus eksploitasi anak ini. Sayangnya, karena masih dalam situasi pandemi, narasumber yang menangani kasus ini tidak dapat kami temui dikarenakan sedang dalam WFH, membuat narasumber kami tidak berada di lokasi. Namun, saya dan tim terus berusaha dan mencoba untuk menggali informasi lebih jauh mengenai kasus ini. Melalui telewicara, kami berhasil menghubungi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sekaligus psikolog anak, Seto Mulyadi atau yang sering kita sapa Kak Seto. Ia menyampaikan betapa pentingnya kerjasama yang baik dalam menangani kasus eksploitasi anak ini. Ya, kegiatan tersebut merupakan eksploitasi, khususnya eksploitasi ekonomi terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun orang-orang dewasa yang lain yang memperalat anak-anak tersebut. Ya, pertanyaan untuk nomor 2, kegiatan tersebut termasuk pelanggaran hak anak, yaitu melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan, khususnya pasal 76.1, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Maksud saya 76I bukan 76.1 ya. Oke, ya. lanjut. Nah, kemudian ketiga, dalam hal ini LPAI dengan tegas menyikapi bahwa kita semua harus peduli pada banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam bentuk eksploitasi ekonomi tadi. Jadi, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Kita perlu bersama-sama, bergandeng tangan, merapatkan barisan. Sehingga mungkin ada baiknya sesuai dengan gagasan kami, yaitu dibentuk adanya Sparta, yaitu seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Sehingga dengan demikian kita akan menyadari bahwa anak-anak terlindungi karena saling kontrol, saling mengingatkan, dan saling bekerja sama. Dan kemudian nomor 4, harapan saya untuk anak-anak Indonesia, semoga di masa depan ini tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Semoga semua peduli bahwa anak-anak perlu dilindungi, karena anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Tidak puas hanya dengan kesaksian para korban, saya pun berusaha mencari tahu keberadaan pelaku dari maraknya kasus eksploitasi anak ini. Setelah berkeliling dan mencari, akhirnya tim berhasil menemukan salah satu pelaku yang bersedia untuk saya wawancarai. Identitas pelaku pun kami samarkan guna kepentingan investigasi. Kalau boleh tahu, apa sih pekerjaan untuk saat ini? Untuk saat ini sih saya bekerja sebagai ini mas, pengamen ondel-ondel mas, yang ngecek jalan-jalan gitu mas. Mas bekerja sebagai kayak pengamen ondel-ondel yang keliling di jalanan gitu kan? Itu awal mulai gimana sih mas? Awal mulanya ya sebelumnya saya emang bekerja di suatu pabrik ya, jadi karyawan. Nah karena memang ada pengurangan karyawan dari pihak pabrik, ya udah dari situ adanya keputusan untuk PHK dan saya kena imbasnya dari situ.
Udah dari situlah saya keluar, dan setelah keluar saya ya bingung saya mau kerja apa gitu. Karena memang hidup di ibu kota susah nyari kerja, nyari lapangan kerja ya masih tidak tahu susahnya bagaimana. Nah dari situ saya mulai diajak sama teman-teman saya untuk itu buat jadi pengamen ondel itu mas. Mas kan bekerja di jalanan gitu kan. Itu Mas berarti awalnya dengan teman Mas apa bagaimana saat bekerja di jalanan? Awalnya emang diajak teman-teman, ya saya sama teman-teman yang keliling-keliling. Ya awalnya sih emang ada beban moral sih, malu gitu. Soal ekonomi yang benar-benar saya ngerasa terdesak gitu, yang menyebabkan mau gak mau saya harus ngelakuin pekerjaan ini gitu. Karena emang saya juga punya anak, saya punya istri, ya itu mas. Biasanya Mas kesehariannya nih di saat Mas keliling-keliling gitu kan, kayak narik ondel-ondel lah, ngetrek kasara gitu, keliling-keliling di jalanan tuh, Mas sama siapa aja? Nah, memang awalnya karena saya sama teman-teman gitu mas ya, saya ngerasa kurang aja gitu dengan penghasilan yang segitu. Makanya saya coba untuk bawa anak saya sama istri saya buat ikut kerja jadi pengamen ondel-ondel itu. Dan ternyata ya karena emang adanya anak saya dan istri saya, mungkin masyarakat juga ada rasa kasihan gitu, rasa kasihan, jadi berdampak pada penghasilan saya juga gitu mas. Dengan perbedaan saya dengan bawa teman dan bawa anak saya itu perbandingannya sangat jauh sekali. Oh, berarti secara tidak langsung itu dengan Mas mengajak anak Mas itu ada rasa hebat tersendiri ya? Iya mas. Pertama emang ya seperti itu. Yang kedua emang penghasilannya sangat melonjak tinggi mas. Dari yang awalnya saya bawa teman-teman saya hanya sekedar ya dapat keuntungan, dapat duit 150 sampai 200 ribu per hari. Nah dengan saya bawa anak saya dan istri saya bisa dapat penghasilan 400 sampai 500 lah mas. Saya pernah sampai 500 sehari karena bawa anak saya dan istri saya gitu mas. Itu kalau Mas bawa anak tuh biasanya anak Mas itu kerjanya apa sih kalau ngikut Mas bekerja dalam dalam keliling-keliling gitu kan? Ya paling kalau misalkan nggak bagian mintain duit, ya dia bawa speaker gitu, ya ganti-gantian aja sama istri saya gitu sih mas. Ya kalau boleh tahu itu paksaan dari Mas sendiri apa memang ini sih ada kemauan tersendiri dari anak gitu? Ya kalau misalkan soal itu sih memang ada sedikit tekanan dari saya gitu, karena memang gimana ya, memang itu memang faktor saya, bukan faktor sih, tujuan saya, karena emang yang saya tahu dengan saya membawa anak saya dan istri saya ya berpengaruh pada penghasilan saya juga gitu. Jadi ada sih mas sedikit keterpaksaan buat anak saya untuk ikut kerja sama saya. Kira-kira Mas merasa bersalah nggak sih? Merasa sadar bahwasanya apa yang Mas lakukan itu bersalah karena kan itu juga merebut hak anak gitu pada seusianya gitu kan, dan di situ Mas ajak untuk bekerja. Itu Mas sadar nggak sih sebenarnya? Iya kalau dibilang sadar ya sadar, saya sebagai orang tua juga, sebagai orang tua ya yang seharusnya anak saya bisa bermain seperti teman-temannya, tapi anak saya dia nggak bisa memaksakan untuk main-main ya kan kayak teman-temannya. Ya cuman mau bagaimana mas, karena cuma jalan itu aja saya biar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Mas di saat Mas menjalani aktivitas Mas gitu kan sebagai pekerja jalanan gitu kan, terkadang tuh pernah nggak sih Mas ditegur karena Mas membawa anak saat keliling-keliling jalanan gitu, atau justru orang itu lebih fokus kepada rasa kasihan kepada Masnya gitu karena Mas membawa anak dalam keliling-keliling ngamen ondel-ondel tersebut gitu kan? Kalau untuk kasus seperti itu sih saya belum dapat ya mas ya. Saya lebih mendapatkan rasa iba daripada masyarakat setempat gitu dengan saya bawa anak-anak saya untuk menegur atau ya maksudnya menanyakan kepada saya untuk terkait hal itu nggak pernah sih mas. Lebih ke arah lebih ke iba sih, banyak yang lebih iba ketimbang menanyakan hal-hal seperti itu pada saya. Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan si anak. Negara mengatur permasalahan ini dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi ataupun seksual. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi yang tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi ataupun seksual. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi praktik-praktik eksploitasi terhadap anak. Kendala yang dihadapi dalam kasus ini adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hukum anak dan hak anak, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, gaya hidup materialistis anak dan orang tua, dan juga kesadaran hukum dari korban itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang arti pentingnya hak-hak anak dan mengefektifkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Kemelut kasus eksploitasi anak di Indonesia menjadi PR besar kita bersama akan kehidupan yang layak bagi anak-anak di negara Indonesia. Diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua sebagai tempat pertama anak-anak mendapatkan rasa aman dan nyaman, dan juga peran pemerintah sebagai elemen pemangku kebijakan dan pembuat peraturan, agar harkat dan hak-hak mereka dijunjung tinggi sehingga kasus memilukan ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga harkat, martabat, dan juga hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Fenomena merebaknya eksploitasi anak menjadi permasalahan sangat kompleks di negara kita di Indonesia ini. Fungsi dan peran orang tua sangatlah penting dalam masalah ini. Orang tua adalah tempat di mana anak-anak mendapatkan kenyamanan, kasih sayang, perlindungan, serta keamanan. Seharusnya orang tua harus menjaga hak anak tersebut, dan yang harus digarisbawahi adalah seharusnya orang tua tidak merampas hak-hak anak, termasuk mempekerjakannya. Saya Raffi Abdurrahim, segenap tim liputan investigasi yang bertugas undur diri. Terima kasih.